dan lanjut dulu sejenak untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Nasabah menjadi tradisi ini atau boleh jadi biasa orang-orang Bugis ya orang Al-Quran, Arabi, Ulul Rajah sepertinya menjadi pengingat kedudukan. Ya kurang lengkap rasanya kalau kita tidak memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Maka Tobaron, Ulul Rajah ini juga kita teringat doa Rasulullah yang diajarkan kepada para sahabat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Wa penentulah kami dalam bulan Ramadan. Artinya bulan Rajab ini memberikan peringatan kepada kita. Pengerai ini. Maka kita tahu bulan Ramadan. Bulan yang kita nantikan. Mengapa pada bulan itu ketika orang-orang beribadah, orang-orang mukmin beribadah, ya dipergandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah kita ada yang mengatakan kita tidak tahu lagi batas pahalanya begitu besarnya dan begitu istimewanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut mengutarakan dan menjelaskan apa hikmah di balik perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya izinkan saya sejenak membaca satu kitab Qissatul Mi'raj yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Najmuddin Al-Waibi. Inilah seorang ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan perjalanan Isra dan Mi'raj yang diberi nama dengan kitab Qissatul Mi'raj. Kalau kita tadi dulu nak baca bahasa Arabnya dan apa tuangi bahasa Ugi, ya supaya kita bisa memahaminya. Ya. Itu malam jadi mau dia barakah di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabah Allah Ta'ala kumakan kumasayana walwalino Nasabah kumasimah kiri ajaran sinina dan nama terpilih Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajjah Al-Baitun Al-Tajjah Baina Rajulaini Iballahu ala baina Rajulaini Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bila tutup masal Kuli sisina Baitullah Layu makini Iballahu min Nabi wa Nurani Istadamu Jibril wa Mikail wa ma'na Ma'adadar Na'agan na kuwali na malaikat Jibril Sibawa malaikat Mikail Dan minas kawal Ito malaikat lain Fahtamaluhu hatta jauh Min zamzamana Dan malaikat Manakulukan Muhammad Dari pergerakan Dan juga samsami Waskalabuhu ala zahrihi Fatawallahu minhum Jibril Dan nanti malaikat sekali Masyarakat Nakulukan Muhammad Nainakpan Namakpan Kalaman malaikat Jibril Wafi riwayatin kulit jasadu baiti dalam petuang berurutna pengalihan desena akan dari sebuah lepak pengkabulan kemudukan Muhammad pada zat Jibril masyarakat sekarang ini ila sekali baktihi yana nawala pun mereka Jibril akan dari sebuah kamu beriat dan dalam makan kuliawalinna summa qala Jibril lika imayukin bismi ma zamzam nah ina maka sebenarnya Jibril lor mereka dikai makoleng kapal min sabasita sawu zamzam kaifa utahhiru qalbahu wa ashra sadrahu Sarek bomo yang pancinya memacina menurutkan Muhammad yang terjadi itu dia orang menurutkan Muhammad Astagfirullah kalbah menurutkan salah sawabina dan rasulullah menurutkan Muhammad yang dan serikatan makhluk dan yang masui yang permalukan dari kawan kain waktu ini kain bisa sedasarnya pada sedasarnya teman-teman mereka kain nasabatan tentang sahaja zamzam semua dia disini zahabin ibadah Naina pada perboleh kerana sebuah mereka salah dan yang terbaik Fa'afraqahu bisabri naina pada repu dan dia memalakina penuhkan Muhammad Wa malaku ilman wa ilman Dia penuhkan fitnah Dan dunia pakisah dan dia tentuannya sedang semua Kata-kata semua yang terbaik Kata min nubuah Naina pada repu siang
Fatta pegare seperti dapat kamu nak pakai pilihan. Jauh dia ada jadi dapat dijelaskan oleh populasi rumah tangga perkara kaya di dunia. Wajah pada waktu yang mereka turun kepada kaya di orang. Lalu jangan kita bisa dengan beberapa lebih beberapa yang di mana kami dorong. Jadi sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, ciwan ini dibawa, cikologan ini dibawa.
Maka nasabah Allah siulan lokat siulan telisu. Coba bayangkan Pak, 1.500 kilometer dari Makkah Masjidil Haram ke Palestina. Iya, yo digagal dari satu kapal. Tidak ada motor, tidak ada mobil. Iya, pasti adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dan diawali dengan kata subhana juga menunjukkan bahwa ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam pikiran orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya dengan mata pelur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mata pelur. Iya, dengan mata pelur Nabi kita, ya. Nasabah Allah lengan siulan apa siulan pelis. Iya. Nah, karena kita bisa diperjalankan hanya, ya maka tentu orang-orang kafir ini semakin tidak percaya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada yang mengatakan bahwa hanya orang-orang yang beriman saja. Ya, jadi desengnya Isra Mi'raj, belok rapi-rapi ini memang tempat-tempat itu ada rapi-rapi. Asal kalau orang ateis, orang kafir itu tidak betul. Ya, memang tidak mau percaya, tidak ingin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan atas segalanya. Jadi sekali lagi kata Subhanahu, ini salah satu hikmahnya adalah memberikan jawaban ya kepada orang-orang kafir. Ya, maha suci Allah dari segala apa yang telah ada dalam pikiran orang-orang kafir. Ya, dan nasabah yang betul-betul terjadi ya sesuatu hal yang di luar akal pikiran manusia. Tetapi apa yang menerima tidak ada yang lain kecuali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga memberikan pesan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadiannya hikmah daripada Isra dan Mi'raj yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita lihat dalam sejarah angka 10 tahun napajukna agama selengin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Rafiqul Maktum di situ dijelaskan angka pendapat kedai 10 liter luton napajuka agama selengin, angka itu ada 10 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam napajuka agama selengin di Mekah. Terjadi di sini peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang berpendapat bahwa kira kita beruntung siaga agama coba. Jadi jangan kita bayangkan dia orang kita napajuka agama selengin anu malomo. Jadi penuh dengan perjuangan. Bahkan tahun itu meninggal pamannya Abu Thalib, seorang paman yang bertindak sebagai ayah Nabi sejak dari umur 6 tahun. Mati di bapaknya, mati di induknya, mati di lantuknya, amrena kita Abu Thalib. Yang sangat menyedihkan Nabi waktu amrena Abu Thalib situli angka mencaji pahlawa ahuna kita waktu namanya sekaratul maut dan kaumi kalimah la ilaha illallah. Nasabah singkat itu roh Abu Jahal pakai Abu Thalib jadi sesi kaum ini sesi kali ini ada Muhammad. Nasabah kita sallallahu alaihi wasallam belok talqin yang murena ada kalimat la ilaha illallah, ada kalimat la ilaha illallah. Tetapi pada akhirnya Abu Thalib menghembuskan nafasnya, meninggal dalam keadaan kafir, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai ada ayat yang turun, innaka la tahdi man ahbabta, ya Muhammad meskipun engkau telah mencintai pamanmu ini, ya tetapi engkau tidak bisa memberikan hidayah petunjuk kepada kepada diterima. Ya. Sehingga ada riwayat yang mengatakan Abu Thalib ya karena dia sudah menjadi pengasuh Nabi dari sejak kecil, ya penghargaan Allah kepada Abu Thalib ini diperingat ringan pacalanna resul mungkin. Tentu makada dewana nasabawa kacing-kacingnya nasa erana inaleja. Coba bayangkan dewana nasabawa kacing-kacingnya. Ya, sehingga dia mengatakan orang yang masuk ke dalam neraka itu sampai ke dalam-dalamnya. Dia betul di kacing-kacingnya. Ya sebagai bentuk takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang paman yang telah membesarkan Nabi, mengasuh Nabi. Ya, memberikan satu keringanan dari Allah. Ya. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun itulah setelah meninggal pamannya, mati si kasih bainena
Khadijah binti Khuwailid. Ada riwayat yang mengatakan dua minggu, 3 minggu saja meninggal lagi. Istri yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Ketika perempuan-perempuan tidak percaya kepada Allah, maka Siti Khadijah binti Khuwailid yang manusia pertama, perempuan pertama yang menjadi istri Rasulullah dan sekaligus orang yang pertama memeluk ajaran Islam. Maka oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam sejarah dikatakan Khadijah ketika diperistri oleh Rasulullah adalah seorang wanita yang kaya-kaya, Usubiloko. Sampai-sampai ada yang mengatakan di luar parana Siti Khadijah sepertiganya kekayaannya Mekah adalah kekayaannya Siti Khadijah. Iya. Bahkan ketika menjelang akhir hayatnya, dia pakaiannya Siti Khadijah cuma camping, udah dikasih tempat-tempat. Iya. Sampai Nabi meneteskan air mata ketika melihat pakaian Khadijah, sampai-sampai dia mengatakan, Khadijah ini itu sesuai menjadi pendamping hidup Kuriolo atau mencipta suki Kuriolo. Cap mana di barang-barangku, membelanja mana itu rumah selengit, engkau belanjakan, engkau nafkahi semua orang-orang Muslim yang membutuhkan pertolongan dakwah. Ya, apa hikmah bagi kita ini? Kita ingin kembali muhasabah kepada diri kita sendiri. Ya siaga kalau pura orang pura sebagai tema bangun siji balik pajoke atau selagi ya belok lima kedua cara Islamira yang keberban kota keberban kontribusi kita pilot biasa apa kita masih mari kita berkontribusi penuh mungkin itu kelihatan kecil dalam pandangan kita, tapi bisa jadi dalam pandangan Allah itu adalah bagian besar, itu adalah sesuatu hal yang besar dalam pandangan Allah. Mungkin ini kita kadang ada orang yang menyepelekan, ya, kita tidak tahu Pak ini ditandai tidak sengit kebaikan, ya jangan sampai dia sini walaupun begitu kadang dalam pandangan Allah mungkin ya terkadang tidak ada artinya karena itu salah dia. Begitu juga sebaliknya mungkin anu bagai itu dibigo tetapi bisa jadi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu hal yang sama. Nah ini ya, saya kira banyak sekali hadis Islami yang menjelaskan tentang ini tergantung dari niat. Ya bisa jadi amalan itu amalan dino, niatnya menjadi amalan akhirat. Bisa jadi kelihatannya amalan akhirat, tetapi dia menjadi amalan dunia semata. Bisa jadi. Kemudian berikutnya kata subhana ini juga bermakna mensucikan. Kita lihat dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya sebelum dipalal kita dipacakkan Nabinya karena dalam hadis ada kita fasyaqqa min sudrati nabihi ila asfal batnihi dibasuni koromai atina nabita nainaf pada usai. Ya bahkan ada riwayat yang pada wa katalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipacinya tina pamulana waktu Nabi itu anak-anak umur 4 tahun. Ya ini adalah sabari Halimah Sa'diyah ya indo pasusunan na kita pada hadis dan kilo ke disitiani na indo na nasa pamitong kita. Ya. Pembedahan yang kedua waktu namelo na kita dia akan menjadi suruh pada umur 40 tahun. Dan pembedahan pembersihan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah ketika ingin melaksanakan Isra dan Mi'raj dan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata lu agar hikmah ini maka dia ini yang adanya anbe di maka kita awali dengan niat yang suci lahir dan batin di padeceni dipacakkan watak kaleta dipacakkan niat tak. Ya, bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 pembersihan dalam diri kita, tathhirul jismi wa tathhirul jawarih wa tathhirul qalbi. Pamulana dipacingi ati watak kaleta kita bersihkan jadi ecemeki negara seceme biasa eceme sunnah eceme wajib ya tathhirul jismi desa esu pajat pada kudeta purwajib dia sendiri dari kita beradas dan bertukar sesuai aja ketugi aja deh yang pada ini dalam agama sepanjang nak waktu biasa mau itu muni ya dan dalam ilmu fikih itu ada 2 kentut namanya pusatun awduratu mampasui jadi muni ya yang kedua duratu muni pada badan semuanya membatalkan wudu suci majid ya kesedangkan kalau saya di kita sementara bapak guru
di sini ada dosen, ada Pak dosen. Ya, namanya Syekh As-Sarkhasi. Sementara dia mengajar, tetapi karena dia sakit perut, akhirnya kentut-kentut. Mesusi roh, metusi, keluar lagi duduk. Ada muridnya yang mencatat, guru bahasa Kopa mesu ngaji. Setelah selesai pengajian, belajar dia bertanya wahai guru, puasa dia tutup melo masuk Pak Jam. Dan masuk itu kita majene, ada apa wahai guru? Apa kata gurunya? Saya tidak ingin mengajarkan satu huruf saja ilmu tanpa dalam keadaan dulu. Karena ilmu itu adalah cahaya dan wudhu itu juga adalah cahaya. Yeah. Jadi mitero dari segi jenne pakai pandrita, pakai pandrita, pakai apa pandrita? Terus apa Lukas jenne wajib sih wajib. Kemudian yang kedua nasabah Imam Al-Ghazali tathhirul jawari. Ya anggota kita bersih. Kita sudah mandi, kita sudah berwudu. Yang kedua tangan kita, kaki kita dipakai melangkah kepada hal-hal yang halal. Makin dunia cerita, pakitata, peringkata, semuanya dalam kerangka ibadah dan ketaatan kepada Allah. Bukan dipakai gune, watak kaleta, jalan di jalan maksiat dosa. Nah ini, handphone kita saat sekarang ini sepertinya menjadi bahan ujian iman kita yang terberat. Bisa jadi handphone yang ada di tangan kita, ini serius otak, ini jokan kita sedang dosa. Bisa jadi, ini jadi cobaan besar bagi kita semua. Ya, dan sebabnya sini pasti kepat cobaan. Pasti kita sini kepat cobaan. Jangan kita menyangka bahwa kita selalu mengatakan kita beriman kepada Allah, kepada Allah Taala. Ini tidak ada ujian iman. Ya, salah satu dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau hentu sedibau masa rohani. Mereka Jibril bawa ke nasiye. Makin mereka diberi yana saja bau naik masyita nasabah terlalu Allah Taala dia lulus, dia lolos menjalani ujian iman. Ya, nek mau kita berkena di pojok kawe mahasiswa raiha ya masyita ya Jibril mahasiswa raiha masyita ini nasabah naik masyita jika masyita ya dia negara apa mereka desa masyita dia nak apa agak yang lahir tahun 70-an 80-an mau masyita biasanya lahir di bulan Rajab. Nah, dinisbahkan namanya ke masyita karena masyita ini adalah seorang perempuan yang mempertahankan imannya di depan Fir'aun. Bahkan dia rela meninggal, dibunuh, dihukum mati bersama istri, bersama suami dan anak-anaknya. Agar kemudian masyita dia tugas so dan jakai bawa anak kemudian anak makudin dan Fir'aun. Dia kena tujak karena begitu profesionalnya ini masyita, tetapi tiba-tiba jatuh sisirnya. Naik tema ini dia roda tejakkan masyita, tak pada kalimat Bismillah ta'isa Fir'aun. Nasabah asalna Allah Taala macilakan di Fir'aun, mereka di Fir'aun. Sang anak perempuan Fir'aun tiba-tiba berkata, wahai masyita, awalaki rabbun ghairu abi, apakah engkau punya Tuhan selain ayah? Bukankah ayahku yang mengaku sebagai Tuhan? Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, dia kena sepuang. Iya, sinasa ngalena puang. Kayak ya Fir'aun. Maka di masyarakat ini, Rabbi wa rabbukillah. Iya, waktunya kuat tak tahu. Wah, bicara kena sedih bapakku di Fir'aun. Singkat saja kisahnya, yang bicara di masyarakat, diolinya di masyarakat, di paleji di masyarakat, saya komati. Lisu tinggal di agama Fir'aun, tetapi masyita dengan hati yang teguh, iman yang kuat, dia berani menghadap kepada Fir'aun. Ada sebagai Fir'aun, masyita dari kulemi lo selihat agamamu, kuno kona selesai di keluarga. Ada jawabannya masyita. Iksana minka ilaina, tapi dia itu saja boleh dilori ke ingkutil tanah. Dari kemudian ada sepuluh kafi baitin wahid. Seti kubur waktu mana-mana kalau laki itu sudah anak-anak. Coba beraninya mengatakan di depan penguasa kebenaran imannya di depan penguasa. Nah inilah tadi saya cari-cari apakah masih ada yang bernama ibu-ibu masih dari sini. Biasanya itu lahir di bulan Rajab, ya diberi nama sebagai penisbahan ya kepada masuk ke dalam kisah Isra Mi'raj ini. Akhirnya apa yang terjadi?
masih dihukum mati. Itu bicara dihukum mati di pada dengan minyak pelak, nah ini pada disuruh luput taci di taman lalena. Sempat masih tak ingin goyah, mete ilapongana ya ummah la taqata'asi endo janganlah koran. Fa innaki alal haqqi menjepunai masuk di agama Tuhan. Lupa dinasib. Akhirnya lompat masih beserta anaknya, beserta suaminya. Inilah yang dicium oleh Rasulullah, harum semerbak wangi. Jadi itu teman terkoe mawauki, mawaniki, macendiki, insyaallah. Ya, dari tahun kaki mata betul, Allah Taala. Sekali lagi, perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, hikmah yang pertama kita dapatkan adalah perjalanan adalah pembersihan diri dari macakai. Nah, yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, tathhirul qalbi. Tidak kalah pentingnya dari tathhirul jismi, wa tathhirul jawari, wa tathhirul qalbi. Ya, pembersihan hati. Macakai ya kita bersih dari hasud, dengki, iri hati, dijagai wanita, serial dan sebagainya. Ya. Sehingga kita tidak menjadi orang yang sakit hati. Kata apa? Sering yang kita dengarkan. Jadi tathhirul qalbi. Inilah yang sering kita dengarkan, suci lahir dan batin. Jadi narek mulai pacakani we talwe, ya tathhirul jismi, tathhirul jawari, tathhirul qalbi. Maka kita sudah sampai pada derajat tathhirul qalbi. Nah, inilah biasanya dalam dunia tasawuf ini pintu-pintu masuknya ini selalu diawali dengan taubat. Ya, dengan cara bertaubat, taubat ini situli asikiri melodamkan oleh Allah Taala. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu setiap hari kita lakukan. Ya, agar supaya kita mampu sampai ke maqam ini tadi. Ya, suci lahir dan batin. Ya, nasabah orang-orang yang mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ya. Dan ini menjadi satu persyaratan pada rangka ibadah yang kita lakukan kai dalam Indonesia di sesena Allah Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat ini juga dikatakan oleh Allah, linuriyahu min ayatina. Salah satu tujuan daripada peringatan atau perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi, maka dari Allah Taala meluk nasabitani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda aku senang Allah Taala dinuriya min ayatina. Iya. Sehingga sekali lagi tadi perjalanan singkat nek kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, narampe orang di dalam kita maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril kepada asal tomolika di tengah lalu. Ada panggilan dari kiri, ada panggilan dari kanan, ada panggilan dari depan, ada panggilan dari belakang. Hanya dari segi malaikat Jibril, Muhammad ini segi ko dendre. Yaro nasa dendre kapal ini yang begini. Menengena segi ko mati dia ko di mana di rumah. Menengene gili ko dari Muhammad manja tidak salah di bagi rumah. Menengene gili dari Muhammad angkana sedendre parolina lino. Orang yang kena separali parolina lino. Menengene gili ko dari Muhammad ya rumah de dengan perhatikan tidak sengi akhirat. Lino mana lawan lalu. Bos sedang kadang gili nanti tak ada pun lalu gili. Jadi negara akhirat. Iya. Ya kata makanya sudah kita ingat pada masa kajian jauh. Kalau nasa tomato nasa ngol dito, maka di malaikat Jibril. Yan nasa Muhammad edino. Kapag ko nasa kondisi na dino ako ko. Ang kanina sa matua, ang kanina sa matua. Ya bahasa kita sekarang kiamat sudah dekat. May ganun kita tanda-tanda na patulong Allah Taala tanda-tanda kiamat. Ya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan engkau tahu maktanan si biasa, dengar si asina si biasa. Maktanan si Nabi ta ini sebab kembali malaikat Jibril. Inalasan membangun Muhammad, makturun di dalam agama Allah Taala. Paling juga ngapalan
di Allah Taala dan pun dimati. Kalau kita kita dirempah-rempah kasih ulunna, udah dirempah ulunna dan nulis ingat kepada dosa halu terrempah dan dibaca dan dipapertungan dibaca lagi jadi. Maka di sini kita ini sini pada Jibril adalah sebuah Muhammad bangkut tu bios pada jauhe tak ada ulunna. Ya, saya kira hikmah yang terakhir yang terbesar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sirun Allah Taala kainap pada terima dari segi ibadah sempadan. Di PT ini lagi apa mula lagi mampu lagi bagaimana dua lagi makan dua sampai lagi yang ketujuh sirun tu si bawa Nabi Adam, sirun tu si bawa Nabi Isa, sirun tu si bawa Nabi Idris, sirun tu si bawa Nabi Yunus, sirun tu si bawa Nabi Harun, Nabi Musa sampai kepada Nabi Ibrahim di pas salam yang kita sallallahu alaihi wasallam di nabi-nabi yang terdahulu dan yang dikatakan Nabi kita masuk egana mereka pada masuk pamana maka dia pada oleh Allah Taala engkau Nabi kita tetong maka dia oleh Allah Taala dia ruku dia sujud engkau ruku dia sujud dia tetong engkau sujud dia ruku dia tetong dia tidak nek yang kata tudang dia sujud dia ruku dia tetong maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam di kesempatan lima waktu ala kita sekibadahnya yang mereka lagi. Jadi mereka sekali jadi bawa ibadah, sekali sujud bawa. Ya ini orang kita waktu natama yang mereka yang kesujud bawa pada saat lagi kita. Assalamualaikum dibalik barasallanna wa alaikassalam ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah Taala kainap pada sujud si kain. Ya, sehingga ada yang mengatakan bagi itu bahkan bersujud. Dia orang kesediaan dia sujud nama mereka yang juga dia dia bersujud nasabari nabari bersallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kata ada maka lagi ada bersujud dia ada setandra kalau kita Allah Taala maka dia sujud tak lori tanah ya sujud kiro baru anutang maka dia dapat mengalami Allah Taala maka dia boleh kuku nasab tanah di pancaji di patokok konasir rilino ya duduk di antara dua sujud ialah konasir simbolnya elino kagak perlu dibaca Rabbi ghfirli wa taqabbal Rabbi ghfirli warhamni wa rahmatillah amasaika Rabbi ghfirli warhamni wajburni ya Allah pada ciri atau Tuhan perbaikilah diriku, perbaikilah ibadah ya Allah. Wajburni warhamni wajburni warfa'ni angkatlah derajatku ya Allah. Jadi kalau pilihlah dengan ilmu berapa? Ya sehingga itulah kata Imam Al-Ghazali dari Komeloti maka si sumpah data salah satu syaratnya at-tafahum dipahami agar dia dibaca. Tidak akan dibaca Allah Akbar. Allah Maha Besar. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tuhan segala puji bagi Allah. Dipahami adalah pada Al-Fatihah. Di sembilan guru dan guru adalah tafahum. Supaya kita bisa sampai pada derajat at-ta'zim dan hudurul qalbi kata Imam Al-Ghazali. Hudurul qalbi hadir hati kita ta'zim muncul membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi pakaranya lainnya sakali Allah taala rokok di sujud di semata mapaka gunaan sehingga sujud yang kedua itu adalah bermakna ada karakter asal ataku melok itu pingan di bali sultan dalam katanya. Ini itu makna apa itu? Jadi sujud yang pertama adalah simbol penciptaan manusia dari tanah. Itu dan duduk di antara dua sujud adalah simbol kehidupan di dunia. Warfa'ni warzuqni apa telah kadale berikanlah aku rezeki. Warzuqni wahdini berikanlah petunjuk. Wa'afini wa'afani mudah-mudahan saya sehat wa'afiyah bisa beribadah puasa tahun ini bahkan dalam itu wa'fu anni ya Allah hapuskanlah segala dosa-dosa. Baru kita kemudian sujud kembali sebagai simbol maka dari sujud Allah Taala. Duduk tasyahud terakhir ada yang mengatakan itu adalah simbol kita sudah menghadap di hadapan Allah di padang mahsyar. Maka itulah pada saat kita tasyahud di situ ada simbol kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatu mubarakatuh shalawat thayyibat billah.
Ini adalah ucapannya Nabi saat melok kita ibadah sini ibadah sumpahnya. Siruntukum Allah Ta'ala Bapak Raja ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala nainapana libali assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamualaikum nabi. Libali sifat sallallahu Allah Ta'ala kita assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Assalamualaikum nabi assalamualaikum. Oh, kay nagaraki Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa ala ibadillah sholihin. Dan dia antara takwa hamba-hamba yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Mati malaikat Jibril bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam Quran surah lagi dikuari kalau kalimat tasyahud ya asyhadu an la ilaha illallah harus dilapaskan. Ya, dan dilalengkan. Ya minimal ini tidak cerita tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama dengan dari Allahu Akbar harus diucapkan. Dan kalimat meskipun kita berimam. Kemudian yang kedua pada saat kita membaca surah Al-Fatihah sudah. Kalimat. Ya, kemudian yang ketiga pada saat kita tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang keempat adalah ketika kita memberikan salam Assalamualaikum warahmatullahi. Ya selangkap tak. Karena curi dia hebat kita cerita tadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pada saat mengucapkan warahmatullahi baru kita balik. Kembali lagi pada posisi Assalamualaikum warahmatullahi. Itu harus diucapkan. Aqimis sholata li dzikri. Maksudnya Allah Ta'ala tetap tahu sepanjangnya sampai mengucapkan. Jadi inti daripada mi'raj sesungguhnya salah satunya adalah kita ingin mengingat kembali. Maka kisah lima miraj bila singkau bawa petana agar bisa nak tidak bisa sangat ini belok pada dalam sesi sumpah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata as-salatu mi'rajul mu'min. Nah ia supaya mirajna tu mengatakan ya ada sekali miraj ada belum benar. Jadi dipakai supaya ini benar maka dene. Jadi dalam kita mau sumpah kasih dia Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Penuh dengan takzim kata Imam Al-Ghazali. Penuh dengan ar-raja. Ya. Ada 5 kata Imam Al-Ghazali. Hudurul qalbi at-tafahum. Ya, hadirna kita at-tafahum dipahami atau dipahami, ada dibaca. Ya. Buat takzim kita mentakzimkan apakah lagi? Apakah lagi Allah Ta'ala. Ar-raja penuh harapan. Ya, kita berharap. Ya, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ini pernah Imam Ali bin Abi Thalib yunut fikir majene dini waktu ada sahabat Ali lagi segini bersama bukan makin itu semua cuma saya khawatir jangan sampai salat saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gemetar. Nah, makanya orang yang salah kata Imam Al-Ghazali adalah harus penuh dengan harapan kita semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hikmah terbesar dalam mengenalkan surat Iran melodi apa yang terangki supaya dalam supaya tak berdoa kepada anak bagaimana di dalam Al-Quran katakan tapi jangan muqimas shalat wa zurriyati pembacaan tingkat posituli patat sumpahnya wa min zurriyati nanti ada anak jadi bila doa ke anak tak supaya menulis juga sumpahnya dan menulis sumpahnya tapi jangan muqimas shalat wa zurriyati pada waktu doa. Dan di ayat yang lain waktu ahlakal shalat tanggung jawab seluruh anak-anak kita masuk pajak, seluruh keluarga kita masuk pajak. Wastabir alaiha, sabar hati perintah yang anak kita bersama. Elah kita paling lain masuk pajak. Baik kita namun ini supaya kita sedih, atau supaya suh, biasa pada saat supaya suh, nasabah DJ kalau jadi sekali lagi yang mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam ibadah, dalam melaksanakan
bukan soal. Inilah yang sempat saya sampaikan kepada teman-teman mohon maafkan. Dari beberapa subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq, Allahu musta'an wa ilayhi al-sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.